Peringatan, di episode kali ini akan ada spoiler ya. Jadi yang belum nonton filmnya tolong nggak usah nonton. Ya, ya at least nonton lah. Tapi nggak usah didengerin gitu loh. Oke? Untuk watch time lumayan. Hey hey hey, selamat datang kembali di Radio Review Ridwan. Kali ini episode kedua ya. Nah, di episode kedua ini sesuai janji di episode satu kemarin, aku mau review movie dari serial Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba, yaitu ini Infinite Train, Mugen no Rensha. Asik, Mugen no Rensha. Oke. Jadi pertama-tama ya, film ini tentang apa bang ya? Film ini tentang pembasmian iblis di kereta. Sebenarnya bukan di kereta sih. Eh, jadi eh, pertama aku nonton ini 15 udah keluar 15 menit pertama. Jadi ya kepotong. Tapi dari potongan animenya itu, dari episode terakhir animenya itu diperlihatkan, dikasih lihat eh ini si bertiga ini, si Tanjiro, Inosuke, sama Zenitsu, sama adiknya Nezuko. Mereka itu ini naik 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 kereta. Nah, ternyata di kereta itu ada iblis. Dan selain iblis pun ada, ternyata sudah ada Hashira, ya kan? Si pilar api, si Rengoku Kyojuro. Dan itu mereka bertiga nggak nyangka, kok ada Hashira di sini? Dan jujur aja ya, film ini hampir membuat saya menangis lagi ya. Apa ya, yang bikin nangis itu nonton film itu hanya dua sih. Kalau aku hanya dua. Yang pertama itu Three Idiot ya, film India. Itu bagus itu. Dan juga ini Doraemon Stand By Me. Itu menurut aku Stand By Me itu harusnya stop di situ sih. Stop di mana? Si Doraemon itu harusnya udah pulang. Di situ itu udah akhirnya kita berpisah dengan masa kecil kita, ya kan? Ya, itu si Nobita minum ini. Minum apa? Minum eh cairan pembohong. Ya balik lagi si Doraemon. Mana mau lanjut lagi bulan depan Stand By Me 2 itu udah nikah kalau nggak salah si Nobita. Oke, lanjut ke balik ke ini movie yang akan kita bahas pada episode ini. Asik. Oke, yang pertama ini ya, tentang yang pertama itu aku mau bahas tentang ini deh, visualnya. Sejauh yang anime yang aku nonton, mau serial atau movie, mungkin Kimetsu no Yaiba ini emang keren banget visualnya. Pencampuran dua dimensi sama CGI, nggak blunder, pas banget. CGI-nya itu emang mulus. Ya walaupun ada tentakelnya itu, CGI tentakelnya pas di kereta itu masih ya kalau dibilang masih belum sempurna lah. Kayak masih kayak ini gitu, masih kayak plastik. Nggak belum belum terlalu realistis, tapi itu masih acceptable lah. Ya namanya juga anime ya kan, bukan live action. Nah, terus CGI yang lain itu kayak apinya. Kalau api yang pas ini ya, yang pas di mana itu? Pas di intisari tubuhnya Rengoku. Intisari tubuhnya Rengoku itu CGI itu. Dan keren banget. Terus air sungai yang pas si Tanjiro disuruh ibunya untuk ambil air, itu CGI airnya keren, itu realistis banget sumpah. Terus saljunya sama pohon-pohonnya
itu CGI juga dan keren. Terus apa nih, terus pohon-pohonnya yang di jalan kereta api itu CGI juga, dan itu keren, pembawaannya itu keren, gak ada benar sama sekali gitu loh. Terus animasinya juga keren. Apalagi pas final fight ya kan, Akaza versus Rengoku. Duh ya ampun. ini kurang, ini sebenarnya film ini sudah rilis tahun 2020 ya. Cuman karena ya COVID ya ini jadi ditunda. Dan udah rilis global itu apa ya, kalau nggak salah November atau Oktober kalau nggak salah itu udah rilis. Nah di Indonesia rilis bulan Januari gitu. Dan bagi yang belum baca manganya itu dijamin pasti akan nangis gitu loh, kalau ke bawah sama ceritanya. Kalau nggak ke bawah sama ceritanya ya pasti nggak bakal nangis lah ya, mungkin cuma ketawa ketiwi. Terus yang kedua, karakternya ya tetap keren. Tanjiro ya kan, Nezuko, aduh ya ampun, Nezuko imut banget. Gitu kan. Ada terus di Zenitsu, si siapa, si kepala babi, si Inosuke makin badass ya kan. Apalagi si Rengoku itu dikasih lihat kan pernapasannya, wah keren. Itu dia ini loh, jaga 5 gerbong, dan alhamdulillah semua penumpang selamat ya, kecuali satu orang. Ya udah pada tahu lah siapa yang mati, udah spoiler di mana-mana juga sebelum mulai rilis di Indonesia, banyak banget spoiler. Si ini mati, si Rengoku udah mati lah. Aduh. Itu nah, terus yang ketiga nih. Yang ketiga ini tentang cerita. Ini tentang ceritanya ini sebenarnya kalau si Rengoku itu di animenya itu masih diperlihatkan kayak ya dia basmi iblis, ya ini kayak screen time-nya itu dibanyakin. Itu mungkin baru mimpinya, baru scene mimpinya Rengoku itu mungkin banyak yang udah mau nangis. Soalnya kan di animenya itu si Rengoku muncul cuma pas pertama kali ya kan, semua Hashira dikasih lihat, terus si percakapannya sama Shinobu, terus pertemuan sama Oyakata sama, terus sudah cuma gitu doang. Terus langsung kepotong, gak ada build up untuk ke si Rengoku ini gitu loh. Kayak gak ada memorable moment lah, kayak ini si Rengoku di anime pernah gini gitu loh. Gak ada. Ini langsung tok, cuma satu movie doang. Si Rengoku itu karakternya cuma di satu movie doang gitu. Aduh, apa nih? Di atas ada sesuatu ya. Ini udah malam ya, udah jam 2 malam ini. Kok ngeri, horor. Oke. Terus lanjut ceritanya itu. Menurut aku ya emang kalau penonton yang emang ke bawah sama ceritanya pasti akan nangis ya kan. Dimana si Rengoku ini sebenarnya difokusin sama Rengoku ceritanya. Terus kan di movie-nya itu si Rengoku mimpi, bukan hanya Rengoku, semua penumpang lah. Nah terus si Rengoku ini mimpi kan, mimpinya ini dia dia akhirnya udah jadi Hashira, udah jadi pilar api. Terus dia mau melapor ke bapaknya, tapi bapaknya itu kayak, buat apa lu jadi Hashira,
percuma buang-buang waktu aja, nggak penting. Nah terus si si Rengoku ya udahlah, oke bilang makasih ayah, aku mau pergi dulu, ya kan. Terus pas dia keluar ya kan dari kamar bapaknya, dia ketemu sama adiknya. Di situ saya berkaca-kaca, Pak. Saya berkaca-kaca, sumpah. Saya mau nangis. Di mana mana di situ kan, di situ ada apa, diputar background ini. Background musiknya Homura. Terus cuma piano. Aduh, itu aku mau nangis, sumpah. Aku mau nangis banget. Cuman tahan, masih masih bisa ditahan. Aduh, karena udah baca manga. Sialan emang. Jadi udah tahu yang akan terjadi ini. Terus kan kan pas ketemu sama adiknya tuh, si adiknya tanya kan, siapa sih namanya, si Senjuro kalau nggak salah, pokoknya adiknya lah, adiknya Rengoku. Ya tanya kan, gimana kak, Eh, apa kata ayah. Terus si Rengoku lah cuma langsung diem. Terus dia bilang mungkin kita kita apa, kasih kasih waktu lagi lah buat ayah gitu loh. Terus si si Senjuro ini adiknya Rengoku, eh, ayah nggak suka ya, apa nggak terima ya, pasti nggak terima ya gitu, ngomongnya gitu. Terus si Rengoku apa ya, kayak ceramahin adiknya, udahlah biarkanlah. Mau kamu jadi, mau aku jadi Hashira atau mau siapa jadi Hashira, itu terserah kita. Wah, terus adiknya nangis. Ya ampun, itu makin nambah lagi. Anjir lah. Bangke, emang keren nih anime nih. Kalau urusan bikin nangis pasti jago. Terus eh lanjut lagi sama ini, sama mimpinya Tanjiro. Itu juga sih. Aku juga mau nangis di situ. Kan mimpinya Tanjiro itu, dia ketemu lagi sama keluarganya yang dimana dibunuh sama Muzan, ya kan. Itu bapak itu, ibunya, pokoknya adik-adiknya sama Nezuko aja masih manusia di situ di mimpinya. Terus si Tanjiro nangis-nangis, terus dia minta maaf ya kan, kalau kalau apa, dia nggak bisa ngelindungin keluarganya waktu itu. Tapi si adik-adiknya ini bingung, loh kok kakak ngomong apa, loh kok kakak mungkin ini capek kali, nah, gitu kan. Terus si Tanjiro tahu kalau itu mimpi, tapi ya udahlah, apa, berinilah, udah kayak apa ya, ya udahlah, jalanilah gitu. Terus kan, nah di situ, kan pas dia mulai sadar, pas dia udah sadar itu kan, pas mau sadar itu, pas dia udah sadar, dia ketemu Nezuko. Si Tanjiro ini mau balik ke mau bangun dari mimpinya, dia ketemu Nezuko. Ya kan. Terus, nih, kakak mau kemana? Dan di situ si Tanjiro apa, kaget, oh manusia, si Nezuko masih manusia. Dan di si apa, terus si ibunya, adik-adiknya itu nyusul, kakak mau kemana, jangan tinggalin kita. Terus si Tanjiro kan ngomong, seandainya ya kan, seandainya ini adalah realita, mimpi itu adalah realita, dan kenyataannya itu hanya mimpi. Dia mau stay di situ loh, apa, si Tanjiro, udahlah aku mau stay di mimpi ini lah, udah keluargaku ya kan. Tapi ya mau nggak mau masih ada yang lebih penting, menurutnya masih ada yang lebih penting, itu nyawa-nyawa di kereta api tersebut. Dan di situ, musiknya juga, aduh, emang sedih, bikin nangis pokoknya. Anime ini bikin nangis. Aduh, ini kok jadi mau nangis juga ya sekarang. Sialan. Aduh. Si Tanjiro kan bilang, tapi aku harus merelakan semuanya gitu. Terus dia langsung pergi aja. Kurang ajar emang si Tanjiro nih.
Nah, terus lanjut ke fightnya, animasinya keren. Si si duo kepala babi sama sama si Tanjiro keren banget, itu lawan si iblis itu keren banget, ya kan. Terus nah di situ kan si Rengoku ini kan, kan pas si Enmu-nya mati, si iblis bulan bulan bawahnya mati, si Rengoku datang ke Tanjiro, eh eh, disuruh hentikan pendarahannya. Udah, muncul si kambing, si iblis bulan ketiga, si Akaza-san. Pas si Akaza-san muncul, emang dikasih ending dulu kan, terus langsung muncul musik musik si ininya, si Akaza versus Rengoku, dimana kalian bisa dengar di YouTube, itu epic banget. Gila itu keren banget sumpah, itu musiknya keren. Nah, lanjut ke ke masih cerita. Terus kan ini final fight Rengoku versus Akaza. Di situ fightnya keren banget. Itu 1 lawan 1, si Rengoku bisa nahan Akaza loh. Akaza ini bulan ketiga, iblis bulan ketiga, terus jurusnya itu emang penghancur, kayak kalau di pokoknya kayak One Punch Man, kayak One Punch Man lah gitu. Tapi nggak terlalu nggak terlalu parah jurusnya. Ya pokoknya apa yang disentuh sama yang dipukul sama si siapa Akaza itu hancur lah, mati, pokoknya langsung mati gitu loh. Dan si Rengoku bisa tahan, dia bisa nahan Akaza loh, anjir, selama berapa menit tuh. Terus ya kan si Rengoku pas si Akaza ini mau banget ajak-ajak mau ajak si Rengoku jadi iblis aja lah gitu loh. Lu ini jago, yuk kita jadi iblis aja lah. Nah kan, habis jadi iblis, si Rengoku nolak, ya kan. Terus si Rengoku udah mau sekarat, udah saat-saat terakhirnya, saat-saat terakhirnya flashback kemana coba? Ke ibunya Rengoku. Di situ aku juga mau nangis, serius mau nangis. Kan si ibunya ini udah sakit-sakitan, terus dia nanya ke Rengoku, "Nah, tahu nggak alasan kamu itu dilahirkan?" Terus si Rengoku, "Oh, aku nggak tahu, Bu." Itu kan jawabnya gitu, kayak tegas. Terus si ibunya ini ngomong, bilang, "Kamu itu dilahirkan untuk menjaga yang lemah. Jadi jaga adekmu, ya kan. Terus pokoknya dia si Rengoku ini dilahirkan untuk menjaga yang lemah." Di situ pokoknya background musiknya itu cocok banget sama scene-nya. Kalau fight ini soundtracknya seru, OST-nya seru. Kalau lagi sedih, OST-nya juga sedih, ya kan. Terus pas terakhir si Rengoku pasang kuda-kuda terakhirnya itu, gitu epic banget sumpah, epic banget sumpah. Kalau kalian belum baca manganya, itu merinding, tegang, kayak kalau bahasanya itu tensinya itu pak, kayak build up ke kematian Rengoku itu emang bagus banget. Kayak si Rengoku ini diangkat banget, terus langsung dijatuhin gitu loh. Istilahnya gitulah. Terus pas udah mati ya kan, si Rengoku udah mati, bukan mati, udah sekarat lah, udah jadi donat. Si Rengoku udah jadi donat. Nah di situ kan si siapa, si
si Tanjiro kan ini ngejar Akaza tuh, si Akaza dikejar. Di situ kan dia si Tanjiro teriak-teriak, Hashira akan membunuh kalian para iblis gitu kan. Itu temen aku ya, si Arif. Si Arif tuh yang sering main sama aku di LoL, di League of Legends Wild Rift. Di situ katanya dia mau nangis. Gile. Lihat ya, orang seperti itu aja mau nangis. Apalagi kayak saya. Yang gampang terbawa sama cerita. Aduh. Itu aja berarti film ini emang gampang bikin orang nangis kalau kebawa sama ceritanya ya. Kalau ya nggak ngerti sama animenya, ya pasti ketawa ke TV doang. Gitu loh. Terus pokoknya teriak-teriak ya kan. Terus si Rengoku bilang, Kamado Shonen ya kan. Kamado udahlah. Udah sudah cukup. Kalau aku kalah ya udah aku mati gitu loh. Ya kalah lah gitu loh. Terus si Tanjiro tetap nggak terima gitu loh. Si Tanjiro tetap nggak terima kalau Rengoku itu harus mati sekarang, maksudnya gitu. Terus si Rengoku kan ngomong, Tanjiro sini, aku mau kasih tahu, aku mau ngomong lah sebelum aku mati. Terus di situ kan ini diceramahi, pokoknya si Rengoku ceramahi mereka kayak, pokoknya apapun yang terjadi kalian harus maju ke depan. Si Inosuke aja nangis. Si kepala babi itu yang paling pede itu nangis. Dia aja nangis. Cuma ketutupan sama topengnya. dan setelah itu pun ini air matanya tembus topeng. Karena terlalu banyak air matanya. Si Zenitsu nangis. Aduh, itu pokoknya. Nah, terus pas udah mau mati juga ya kan, dia ini lihat hantu ibunya. Aduh, di situ pokoknya mau nangis lagi. Terus si Rengoku kan ngomong, "Ibu, apakah aku sudah melakukan hal yang baik? Apakah aku sudah melakukan tugasku?" gitu kan. Terus ibunya senyum, terus ibunya bilang, kamu sudah melakukannya dengan baik. Nah, waduh, di situ pecah. Itu mau nangis banget. Cuman karena si Inosuke nih, kan dia kocak ya. Dia nangis, tapi ini sambil masih ini kayak lucu gitu loh. Dia nangisnya lucu, bukan kayak bikin nangis juga, tapi malah lucu nangisnya. Jadi gak jadi nangis. Terus penonton lain malah ketawa, bukan malah nangis ya kan. Jadi aku gak jadi nangis, cuman sampai berkaca-kaca. Nah, di situ abis itu kan lagu OST-nya yang terkenal itu diputar Homura. Lagunya Homura itu kalau menurut aku ya, itu the best song di semua anime lah. Pokoknya selama anime itu ada. Maksudnya selama generasi anime itu, dan OST yang ada di semua anime itu, yang paling salah satu yang terbaik itu Homura. Karena itu Homura itu menggambarkan banget perasaan si Rengoku ini. Perasaan si Rengoku ada di liriknya kalau nggak salah. Di liriknya Homura itu di paling terakhir. Pokoknya paling terakhir ya. Mana ya? Ntar saya cari dulu ya. Di mana ya? Lirik Romaji dong. Aku nggak bisa bahasa Jepang. Aduh, ini. Mana? Oh, translate to English lah. Nah, ini mana nih terakhir? Nah, ini yang pas di mana nih? Ini, I will proceed without looking back. I just look forward and scream, light a flame in your heart, until the distant future.
Itu kan pesannya ini, pesan terakhir Rengoku ke Tanjiro, Suke Zenitsu. Pokoknya apapun yang terjadi, lu harus maju, pokoknya harus maju, mau siapa apapun yang terjadi, lu harus maju. Mau siapapun yang mati, lu harus maju. Kayak Eren ya kan. Pokoknya apapun yang terjadi, I will keep moving forward. Gitu. Dan terus si Rengoku ini akan jadi penyemangatnya gitu loh. Akan jadi penyemangat si Tanjiro, si Hashira untuk yang masa depan Hashira gitu loh. Dan film ini ditutup ditutup dengan itu lagu Homura. Wah, aku nggak sampai ini sih, nggak sampai abis end credit scene-nya. Tapi kan ini udah sering denger musiknya. Dan pokoknya film ini feel-nya bikin nangis dah gitu aja. Terus abis lawan si Akaze ini dilanjutin dengan arc Red Light District ya. Dia ya nggak tahu, tapi kabarnya, gosipnya, rumornya itu Demon Slayer itu mending ini deh, dibuat movie deh. Aduh, menurut aku jangan no. Soalnya kalau untuk arc selanjutnya itu masih ada 2 arc. Masih ada Red Light District sama ini arc yang di tempat pembuat pedang. Itu masih ada. Hanya di situ di Red Light District mereka bakal lawan si Daki sama si siapa tuh? Pokoknya sama kakaknya lah, yang pakai bulan, yang senjatanya sabit itu itu kocak juga itu episodenya. Nah di Red Light District juga itu akan diperlihatkan Hashira ini pernapasan bunyi, si Uzui Tengen, si playboy. Istrinya 3 anjir. Tapi kalau saran aku ya, bukan saran sih, maksudnya harapan kedepannya untuk Kimetsu no Yaiba ini, semoga Red Light District sama distrik itu perkampungan pembuat pedang itu mending dibuat anime. Terus ya kan, soalnya habis arc pembuat di tempat habis ngebunuh semua, habis bulan berapa ya itu, pokoknya si Gyoko sama si yang kecil itu, yang habis di arc perkampungan pembuat pedang itu si Nezuko udah bisa kebal matahari. Nah habis itu juga, ini mohon maaf spoiler ya untuk yang nggak baca manga, itu si Nezuko kan udah bisa kebal sama matahari. Nah si Muzan tahu ini. Nah habis dari situ pas si Muzan tahu, wah ini udah ada iblis yang kebal matahari nih, itu dia bakal nyari Nezuko. Nah harapan aku ya, serial animenya itu ditutup dengan misalnya nih dibuat season lah, dibuat 2 season lagi untuk arc itu. Terus season terakhirnya itu ditutup dengan kedatangan Muzan ke kata sama. Nah habis ya kan, terus dibuat movie lagi untuk final fight lawan Muzan. Aku udah baca manganya by the way, dan itu ini banget, tegang. Aku aja bacanya tegang gitu loh. Dan pokoknya harapan aku gitulah, semoga final fight lawan Muzan itu dibuat movie. Pokoknya mau kalau 4 jam, kalau movie-nya 4 jam deh, bodoh amat, yang penting tegang gitu loh. Soalnya ini kan itu arc terakhir ya kan. Kalau dibuat anime itu, kalau final fight lawan Muzan dibuat anime itu kayaknya ini deh, kayaknya kurang. Soalnya bakal gantungin dan nggak bagus.
Jadi lebih baik ya kalau Ufotable dengar ya. Ufotable, if you hearing this, please buat movie Final Fight lawan Muzan. Pokoknya itu bakal build up-nya pak sampai lawan Muzan terakhir, keren. Pokoknya bakal keren, bakal pecah. Pokoknya feel-nya bakal kayak Endgame. Dah gitu aja. Itu kesimpulannya. Pokoknya Final Fight Muzan itu bakal kayak Endgame. Soalnya ini kayak jangan deh, aku nggak mau spoiler. Pokoknya gitu ya. Jadi kesimpulannya, kesimpulan episode ini, apakah movie Demon Slayer ini worth it untuk bikin nangis? Ya, kalau menurut aku worth it untuk bikin nangis, worth it banget. Setelah ini ya, dan juga kalau nggak salah ini deh, anime pertama yang masuk XX1 loh. Di daerah aku nggak ada CGV ya, jadi adanya XX1, cuma XX1 doang. Jadi ya udah tunggu gitu loh. Kan kalau Doraemon kan beda, itu kan ya beda, itu pokoknya itu anime beda lah. Kalau ini Mugen Train ini hal yang langka loh, jarang banget masuk ke bioskop. Boruto The Movie aja nggak masuk, The Last nggak masuk, ya kan? Gintama aja The Final Movie nggak masuk. Padahal baru aja ini ya kan, baru jadi nomor 1 di Jepang itu si filmnya Gintama. Jadi Kimetsu no Yaiba udah jadi nomor 2 nih. Jadi gitu aja pembahasan di episode 2 kali ini, ya kan. Kimetsu no Yaiba itu pokoknya masa depannya cerah, aku yakin banget masa depannya cerah banget. Dan kalau boleh dilanjutin lah, ayolah Ufotable, buatlah animenya, terus terakhirnya dibuat dibuat final movie lawan Muzan ya. Ufotable, I see you. Jadi demikian ya, Radio Review Ridwan episode 2 kali ini, yaitu membahas tentang movie Mugen Train, Mugen no Rensha, Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, ya kan, share, terus subscribe, terus komen di bawah kalau review kalian tentang movie movie Kimetsu no Yaiba ini. And see you.